Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Al-Khamis wa Salasun min Suwaril Quran, Suratul Fatir. Surah yang ke-35 daripada surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim adalah surah yang bernama Fatir. Dan bisa juga surah ini dinamakan dengan surah Malaikah. Ini surah Makkiyatun, diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 45 ayat. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a yajidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatiris samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusula, Allah yang menjadikan malaikat sebagai utusan Allah kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu, dan juga kepada para awliya untuk menyampaikan ilham, dan juga kepada orang-orang yang soleh melalui mimpi-mimpi yang baik. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a, malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sayap-sayap. Ada yang mempunyai sayap dua seperti layaknya burung, wa thulatha wa ruba'a, ada yang punya sayap tiga, ada pula yang punya sayap empat. Yajidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir, maka menambah Allah pada menjadikan sesuatu yang Allah kehendaki, sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu itu qadir, menguasai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Jibril inda sidratil muntaha wa lahu 600 janah. Ujar Nabi kita, aku melihat Jibril di sisi sidratil muntaha, sayap Jibril itu berjumlah 600 sayap. Nah, macam apa bentuknya, macam apa rupanya, kita tidak bisa membayangkan, karena ini sudah masuk kepada alam malakut, alam yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita. Adapun lagi di dalam hadis lain menyebutkan bahawa Israfil isna asyara alfa janah, malaikat Israfil itu mempunyai 12,000 sayap. Dengan demikian bahawa malaikat adalah sesuatu yang wajib kita imani, sesuatu yang wajib kita percaya akan keberadaannya, karena siapa yang tidak percaya bahawa malaikat itu ada, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quranul Karim. Nah, perlu juga kita belajar bersama malaikat itu macam apa bentuknya. Maka disebutkan di dalam beberapa kitab terdahulu mengatakan bahawa al-malaikatu hiya ajsamun latifatun nuraniyah qadiratun ala tashakku li askalim mukhtalifah la yusafuna bi zukurati wal kusuna wa la ya'lamu adadahum illa Allah Ta'ala. Maka malaikat itu adalah merupakan jisim yang sangat halus yang sifatnya cahaya, dan malaikat itu bisa berbentuk dengan segala macam bentuk. Jadi malaikat Jibril alaihissalam sering sekali datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk manusia, mirip rupanya seperti sahabat Nabi yang bernama Dihyatul Kalbi. Dan malaikat itu tidak disifatkan dengan laki-laki dan tidak pula disifatkan dengan perempuan. Wala ya'lamu adadahum illallah Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah bilangan malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya adalah malaikat. Dan perlu juga kita belajar bersama, dari sekian banyaknya jumlah malaikat itu ada 10 malaikat yang wajib kita imani secara rinci, yang wajib kita hafal nama-namanya dan tugas-tugasnya. Pertama ada malaikat Jibril, tugasnya membawa wahyu kepada para anbiya dan mursalin. Yang kedua ada malaikat Mikail, bertugas mengatur hujan dan rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israfil, yang tugasnya mengatur angin dan meniup sakakala nanti pada saatnya. Dan lagi ada malaikat Israel, yang tugasnya mencabut nyawa. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatwa Al-Hadisiyah mengatakan bahawa malaikat Israel ini adalah malaikat yang awal-awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang akhir matinya. Dan kemudian lagi ada malaikat Munkar dan Nakir, yang bertugas menguji keimanan manusia di dalam kubur. Dan lagi ada malaikat Raqib dan Atid, yang bertugas menulis amal kebaikan dan keburukan. Dan juga ada malaikat Mikail, penjaga neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, penjaga surga. Ada lagi malaikat yang disebut sebagai Hamalatul Arash, malaikat yang mengawal arash Allah, yang berjumlah 8 orang. Nah, ini kita tidak wajib mengetahuinya. Ada lagi malaikat yang namanya Al-Karubin, malaikat yang selalu berkeliling di sekitar arash Allah. Adapun lagi malaikatur rahmah, malaikat yang mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi malaikatul azab, yang bakal menyiksa kita di akhirat nanti. Nah, jumlah semuanya malaikat itu wala ya'lamu adadahum illallah Ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui berapalah jumlahnya. Nah, malaikatur rahmah inilah yang perlu kita harapkan, jangan jauh-jauh daripada kita, karena kalau kita selalu dikelilingi oleh malaikat rahmat, maka insya-Allah kita akan menjadi orang yang beruntung, karena malaikat rahmat ini akan selalu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamasilu aw surah,
Sesungguhnya malaikat, ujar Nabi, maksudnya malaikat rahmat ini malaikat yang selalu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Malaikat-malaikat itu tidak mahu masuk ke dalam suatu rumah yang di situ ada patung-patung haiwan atau patung-patung manusia. Artinya patung yang sempurna mulai dari kepala sampai kakinya lengkap. Dan malaikat rahmat tidak akan mahu dekat dengan itu, au surah atau gambar-gambar haiwan atau gambar-gambar manusia yang sempurna. Artinya mulai dari kepala sampai kaki. Jadi ada orang bertanya, macam mana gambar itu kalau gambar orang soleh atau gambar seorang wali? Nah, hadis ini tidak mengecualikan gambar siapapun. Setiap gambar yang sempurna daripada kepala sampai ujung kaki, bila mana diletakkan di rumah, maka dianggap malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah itu. Adapun lagi beberapa pendapat para ulama mengatakan bahawa gambar yang separuh wajah sahaja itu tidak jadi masalah. Dan lagi para ulama mengatakan, berpendapat bahawa gambar yang dimaksudkan yang tidak mahu dimasuki oleh malaikat rahmat itu adalah gambar yang berbekas bila mana disentuh. Ada lagi yang berpendapat bahawa gambar potret adalah boleh. Bermacam-macam pendapat. Kalau kita hendak mengambil ihtiyat, kehati-hatian dalam masalah ini di dalam rumah kita, apalagi di mana tempat kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ada gambar satu pun yang akan membuatkan tidak masuknya malaikat rahmat itu. Dan lagi malaikat azab pun kita wajib percaya bahawa malaikat azab itu ada. Seringkali disebut sebagai malaikat az-zabaniyah, malaikat yang bertugas menyeret kita masuk ke dalam neraka. Mereka ini berjumlah 19 ketua pimpinan dan anak buahnya sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayunziyahu Allah min az-zabaniyah 19 falyaqra bismillahirrahmanirrahim fa innaha 19 harfa la yaj'al Allah bi kulli harfin minha najatahum min wahidin minhum. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa hendak selamat daripada malaikat zabaniyah, siapa hendak selamat daripada malaikat azab yang berjumlah 19 ketua pimpinan tadi, maka bacalah, ujar Nabi kita, bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim ini jumlahnya 19 huruf dan malaikat az-zabaniyah pun berjumlah 19 orang. Satu huruf daripada bismillahirrahmanirrahim maka akan mencakup untuk satu pimpinan malaikat zabaniyah. Nah, sebagaimana dengan surah-surah yang lainnya, maka surah Fatir ini juga banyak memberikan kita petunjuk, memberikan kita arahan yang mesti kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala takhurrannakumul hayatud dunya wala yakhurrannakum billahil khurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Setiap kali Allah berjanji pasti akan ditepati. Dan janganlah sampai dunia ini memperdayakan engkau, dan jangan pula memperdayakan kamu oleh syaitan yang suka menipu itu. Sebabnya apa? Yang dijanjikan Allah itu pasti akan terjadi, sedangkan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu pasti palsu. Al-Quranul Karim banyak mengandung janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini seyakin-yakinnya bahawa yang dijanjikan Allah itu pasti akan terjadi dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Maka kita ambil satu contoh janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Wa qala Allah Ta'ala fi Quranul Karim, yamhakumullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin azim. Ini Allah memberikan janji, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, yamhakumullahu ar-riba, Allah menghancurkan riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangkan sedekah, menyuburkan sedekah. Maka para ahli tafsir mengatakan bahawa yamhakumullahu ar-riba, Allah menghancurkan riba, memusnahkan riba, mencakup pelakunya, mencakup harta ribanya, mencakup segala macam yang ada sangkut paut dengan riba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-riba, Allah mengutuk riba, wa akilahu, orang yang makan harta riba, wa mukilahu, orang yang mewakilkannya, wa katibahu, yang menuliskannya, wa syahidahu, yang menyaksikannya. Artinya orang yang riba itu dirinya akan hancur. Hancur apanya? Hancur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakhurrannakum billahil khurur, dan janganlah kamu terperdaya dengan syaitan, karena syaitan itu akan selalu membisikkan di hatimu untuk melakukan perkara dosa dan maksiat. Inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi engkau, maka jadikanlah dia musuh. Kalau musuh buat cara musuh yang mesti kita jauhi, dan jangan dijadikan kawan. Dan mintalah selalu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kaidash syaitan kana da'ifa, sungguh tipu daya syaitan itu sangat lemah. Bila hatimu selalu berzikir kepada Allah, 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 demikianlah insyaAllah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Mudahkan Allah dalam segala macam kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah dan wafat dalam keadaan iman. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi